kita jumpa lagi pada pembelajaran kewirausahaan pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas materi tentang mengelola risiko usaha. Teman-teman sekalian, selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, memiliki usaha yang telah sukses sekalipun bukan tidak mungkin menghadapi risiko bisnis atau risiko usaha. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang risiko bisnis dengan capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan kembali konsep risiko, mengetahui dan dapat menjelaskan kembali jenis-jenis risiko, mengetahui dan dapat menjelaskan kembali berbagai macam risiko pengelolaan usaha, mengetahui dan dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko, mengetahui dan dapat menjelaskan kembali tentang pengelolaan risiko. Secara umum, konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Risiko usaha memang tidak bisa dipisahkan serta menjadi kesatuan dari bagian dari suatu bisnis. Apa sih yang disebut dengan risiko? Risiko didefinisikan sebagai adanya konsekuensi dan sebagai dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak yang merugikan pelaku usaha. Sebaliknya, konsekuensi yang mendatangkan dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai risiko. Karena apa? Karena konsekuensi positif tersebut dianggap sebagai keuntungan. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa motivasi mengambil risiko dari seorang individu bisa latar belakangi karena menginginkan pengembalian yang sepadan atau mendapatkan return dan mampu mengkalkulasi risiko. Atau keinginan untuk mendapatkan tingkat kembalian keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Atau ada pula orang yang termotivasi mengambil risiko karena kepepet. Hal ini karena kondisi yang menyertainya. Misal, tidak cukup waktu untuk menghitung besarnya risiko-risiko tersebut. Individu yang seperti ini dicirikan dengan ketidakmampuan mengkalkulasi risiko atau bahkan tidak tahu risiko yang dihadapi. Pada bagian berikut kita akan mempelajari tentang risiko-risiko dalam pengelolaan usaha. Memulai bisnis, mengembangkan, hingga kemudian menjadikan scale up, tentunya terdapat berbagai macam risiko yang menyertai. Jadi, risiko usaha tidak hanya dalam bentuk untung dan rugi. Risiko usaha bisa berbentuk risiko produksi, risiko pemasaran, risiko sumber daya manusia, risiko finansial, risiko teknologi, dan risiko permintaan pasar. Risiko produksi. Risiko produksi muncul karena adanya faktor manusia atau faktor di luar kemampuan manusia. Contoh dari risiko produksi adalah risiko pengiriman, risiko rusaknya mesin, atau risiko iklim atau cuaca yang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Risiko pemasaran. Yang terjadi adalah misalnya beralihnya konsumen dari belanja offline menuju belanja online. Tentunya akan membawa risiko kerugian karena sudah mulai menipisnya orang untuk datang ke suatu toko untuk belanja secara langsung. Risiko sumber daya manusia, misal adalah keterampilan dari tenaga kerja, atau kesetiaan atau komitmen dari tenaga kerja yang kita rekrut. Risiko berikutnya adalah berupa risiko perubahan atau perbaikan, risiko kerjasama, risiko peraturan pemerintah, risiko pengembangan aset, dan risiko lingkungan. Pada bagian berikutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kerugian timbulnya risiko. Bentuk-bentuk timbulnya kerugian akibat risiko bisa berupa kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah jumlah nominal yang harus ditanggung akibat adanya dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Contohnya adalah apabila terjadi gangguan konsleting listrik pada toko yang digunakan sehingga terjadi kebakaran. Dari risiko kebakaran tersebut teridentifikasi jumlah kerugian langsung adalah nilai barang dagangan yang rusak
akibat kebakaran dan nilai kerusakan bangunan tersebut. Bentuk kerugian tidak langsung. Kerugian tidak langsung adalah jumlah nominal yang harus ditanggung akibat adanya tidak langsung resiko yang terjadi. Contohnya, kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima. Langkah-langkah di dalam mengelola resiko usaha terdiri dari 1. Identifikasi resiko. Yang kedua adalah skala prioritas, yang ketiga adalah mengontrol resiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Yang dimaksud dengan identifikasi resiko adalah teman-teman membuat sebuah daftar dari setiap resiko yang dapat saja terjadi pada usaha Anda. Yang kedua adalah setelah memiliki daftar tentang berbagai risiko usaha, tahap berikutnya adalah menganalisis dan buat skala prioritas penanganannya berdasarkan dampak terburuk. Identifikasi kembali apa saja dampak-dampak terhadap usaha Anda, apakah dampaknya terhadap karyawan, apakah terhadap kelangsungan perusahaan, dan apakah dampaknya terjadi pada lingkungan. Yang ketiga adalah kontrol resiko. Daftar berbagai macam resiko yang telah disusun pada tahap sebelumnya tidak akan berarti jika teman-teman tidak melakukan rencana aksi yang dapat dilakukan untuk penanggulangannya. Untuk itu, ada 5 bentuk cara di dalam melakukan kontrol risiko. Yang pertama adalah menghindari. Lalu yang kedua adalah mengurangi, berikutnya adalah memindah, dan yang terakhir adalah menerima. Demikian akhir dari pembelajaran tentang risiko usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih.